Dr. Zamri, militansi Prabowo Gibran, di Sultra Kepulauan atau di Provinsi Sultra. Dia didaulat dan didesak untuk menjadi wakil gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara. Karena itu, saudara, apakah kita biarkan atau kita ikhlaskan atau kita dukung dia pemerintahan di Provinsi Sulawesi Tenggara? Jumpa lagi dengan Opini Gino kali ini. Opini Gino Television Indonesia kali ini menyajikan bagaimana pandangan Dr. Zamri terhadap Provinsi Sulawesi Tenggara. Ikuti terus. Jangan lupa subscribe dan tulis komentarnya di kolom komentar. Pemirsa dan YouTuber dimanapun Anda berada, kali ini Opini Gino akan jumpa seorang yang sangat-sangat memiliki wawasan dan inovasi luar biasa. Siapakah dia? Ikuti. Ayo, ikuti. Assalamualaikum Pak Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Dokter, saya sudah melakukan investigasi dari seluruh wilayah di wilayah Kesultanan Buton. Dari toko ke toko saya sudah melakukan temui dan meminta pandangan-pandangannya. Artinya, saya tidak mengirim Bapak untuk menjadi seorang calon wakil gubernur, tetapi saya ingin meminta inovasi dan apa sebenarnya yang harus disentuh di Sultra Kepulauan ini. Karena Sultra Kepulauan ini adalah merupakan dari titik alur layar kapal-kapal internasional, titiknya di Sultra Kepulauan, tepatnya di Buton. Nah, untuk itu, bagaimana pandangan Bapak terhadap hal ini? Karena membunuh aspal Buton yang dimana Buton itu sangat terkenal karena aspalnya, bahkan terbesar di dunia. Bagaimana pandangan Bapak terhadap aspal Buton? Mohon komentarnya, Pak. Iya, terima kasih Pak Dino. Kalau kita berbicara Sulawesi Tenggara secara keseluruhan dari Kolaka Utara sampai dengan Binongko, maka kita sadar betul bahwa Sulawesi Tenggara yang terpisah dari Sulawesi Selatan tahun 1964 dan kemudian menjadi daerah otonom sendiri sebagai sebuah provinsi yang di awal 4 kabupaten dan kini sekarang sudah menjadi 17 kabupaten kota. Tentu harapan kita semua adalah bagaimana Sulawesi Tenggara ini bisa sejajar dengan provinsi-provinsi yang maju di daerah lain, dan potensi akan sumber daya manusia dan sumber daya alam itu kita miliki. Iya. Nah, khusus untuk wilayah kepulauan, dalam hal ini Buton atau Kesultanan, adalah sebuah potensi yang sangat besar yang dimiliki oleh Sulawesi Tenggara. Dan jika ini dimanfaatkan secara maksimal, saya bisa pastikan bahwa masyarakat akan bisa keluar dari kemiskinan dan keterbelakangan, termasuk mengatasi persoalan serapan tenaga kerja. Ya. Nah, berangkat dari situ maka potensi dari kepulauan ini harus dikembangkan dan dimajukan, termasuk yang tadi disampaikan terkait dengan aspal yang sampai hari ini belum tersentuh secara maksimal secara baik oleh negara. Ya Pak, mohon maaf, saya potong sedikit. Bapak menyebut tentang aspal. Negara itu hampir seluruh orang-orang yang berpendidikan di Sulawesi Tenggara itu dimodali oleh aspal Buton. Tapi akhirnya dia menjadi close di zaman Pak Harto.
Setelah itu mati dan mati dan mati dan mati. Roda ekonomi itu ada di sana, di tambang aspal itu. Nah, apa gebrakan Bapak tentang hal ini? Apakah Bapak setuju dengan apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi dan kemudian disusul oleh Pak Halil Lahadalia atau seperti apa? Silakan Pak. Ya, saya pikir terkait aspal buton yang juga kita tahu bersama bahwa menjadi tambang aspal terbesar di dunia yang dimiliki oleh dunia dan hari ini berada di Pulau Buton. Ya. Harus kita benar-benar memaksimalkan seperti apa yang disampaikan oleh Presiden ketika berkunjung ke Pasar Wajo, di mana hilirisasi aspal itu benar-benar dikembangkan dan dimajukan ke depan agar kemudian menjadi sumber pendapatan negara dan daerah. Nah, berangkat dari itu maka semestinya apa yang disampaikan oleh Presiden itu harus benar-benar terwujud di masa kepemimpinan Pak Prabowo kelak. Dan siapapun jadi gubernur kelak, ya tentu itu harus bersinergi dengan keinginan daripada pusat, bagaimana mengembangkan industri aspal secara besar-besaran sehingga seluruh jalan di seluruh Indonesia ini harus menggunakan aspal buton, tidak lagi menggunakan aspal minyak. Artinya aspal buton itu bukan lagi dibuat gelondongan kayak gitu, tapi Dr. Chamrin menyayangkan atas adanya dan political will yang telah dilakukan oleh mantan-mantan pejabat gubernur sebelumnya, sehingga kali ini dia mengkritisinya dan bagaimana kelak gubernur mendatang. Hingga mungkin seperti yang di China, aspal buton itu dibuat kayak karpet itu ya Pak ya? Ya, saya kira itu soal teknologi, tetapi bagaimana kemauan politis dan kemauan dari pemerintah untuk mau memanfaatkan aspal itu. Iya, artinya political will-nya pemerintah daerah. Nah, kemudian gubernur 2024 ini kan otomatis tidak mungkin lagi orang Sultan Kepulauan yang akan menjadi gubernur. Nanti kan orang daratan. Karena saya melihat ada banyak orang-orang daratan yang potensial yang bakal jadi gubernur akan mencari wakil di wilayah Sultra Kepulauan. Bagaimana pandangan Bapak jika mereka ini mengajak Bapak untuk wakilnya? Saya sejak menjadi dokter tahun 91 sampai hari ini menjadi profesional di ahli kedokteran. Saya mengabdikan diri saya selama ini di bidang kesehatan sudah lebih 26 tahun, 27 tahun. Dan tentu kalau pertanyaan apakah menjadi wakil, tentu saya hari ini sampai detik ini masih sebagai profesional dan belum berpikir ke arah sana. Jikapun ada permintaan itu tentu tergantung daripada penilaian masyarakat. Dan jikapun kemudian masyarakat menghendaki, maka saya juga mengatakan bahwa menjadi wakil itu tidak seperti yang sudah-sudah, tetapi memiliki nilai strategi. Artinya melawan yang Bapak maksud seperti yang sebelumnya kan jadi banseret, bahkan tidak ada wakil gubernur yang dengan gubernur yang tidak berantem, kan berantem, termasuk terakhir Ali Mazini dengan wakilnya ini kan dari awal sampai akhir kan berantem terus. Dengan Pak, mohon maaf ini sinkron dengan apa yang dikatakan oleh Pak Ruksamin, bahwa Pak Ruksamin harus sama visi misinya dengan pada kepala daerah itu adalah satu visi misi yang sama dengan wakilnya. Dan kemudian tujuannya adalah untuk bagaimana meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Tidak berbicara daratan dan tidak berbicara kepulauan. Artinya sentuhan pembangunan itu harus merata di seluruh pelosok Sulawesi Tenggara. Oke, baik Pak. Mungkin Bapak pernah ingat atau selalu tahu bahwa di Kota Bawah maupun di Pulau Siopo dan Kedatua dan pulau-pulau di sekitar Pulau Buton ini pada saat-saat tertentu itu ikannya booming, bahkan ikannya dikubur-kubur. Ya, Bapak pernah dengar itu ya Pak ya? Nah, bagaimana dengan program Prabowo ini Pak? Kan Prabowo ya katakan dengan Pak Gibran ini bahwa bukan hanya pertambangan yang menjadi hilirisasi, tapi perikanan juga akan dihilirisasi. Pandangan Bapak terhadap ini bagaimana Pak? Iya, kalau terkait perikanan, karena kita juga ini latar belakang pelaut dan latar belakang nelayan, mengerti betul bahwa
Wilayah Kepulauan Buton kaya akan sumber daya alamnya tentang ikan. Ya. Karena seluruh jenis ikan di dunia ini ada di Pulau Buton. Nah, oleh karena itu ketika berbicara bagaimana mengefektifkan atau memaksimalkan penghasilan daripada masyarakat terkait dengan perikanan, memang harus dibangun sebuah penampungan yang terbesar, yang besar untuk Ya. bisa melayani pasar dunia. Ya, dan mungkin seperti Bapak ingat ada satu negara Pak yang hasilnya saja dari ikan salmon, tapi negara itu menjadi makmur. Cuman ikan salmon. Padahal kita ini kan berbagai ikan. Jadi begini. Nah, pandangan Bapak seperti apa ini Pak? Tentang itu tadi bahwa ikan kare. Jambrin yang digadang-gadang. Kan dia menyebar sampai seluruh dunia itu kan dari sana, dari negara itu. Sementara kita berbagai macam ikan ada di sini. Ya, mohon. Menurut saya begini, kalau kita lihat sebuah negara terkecil di kawasan ini, Malvis, Maladewa. Maladewa itu tidak ada tambang, tidak ada apa-apa, yang hasilnya laut. Tetapi adalah negara teraman, termakmur hari ini di kawasan ini adalah Maladewa. Itu hanya makan ikan laut. Ya. Sumber pendapatan tidak ada tambang, tidak ada, karena negara itu negara aman. Maka kemudian para wisata dunia itu, semua orang kaya di dunia itu datang ke Maladewa. Ya. Nah, Buton Kepulauan justru lebih kaya daripada Maladewa. Ya. Akhirnya kalau itu dimanfaatkan secara maksimal, potensi ada di Wakatobi. Iya, jadi gini, mohon maaf Pak, saya potong bicaranya. Saya bukan berarti saya menyepelekan gubernur-gubernur sebelumnya. Termasuk Ali Masih sendiri yang belum lama berakhir menjabat ini kan, itu sama saja dia lecehkan Wakatobi. Padahal Wakatobi itu sudah masuk Bali ke-10 hasil kerja keras bupati dari Gua, sehingga daerah itu dia betul-betul maju dan akhirnya ditetapkan berbagai event-event internasional dan nasional di sana. Bahkan agenda nasional dan internasional itu ada di Wakatobi. Ini dilupakan oleh Ali Masih atau mantan gubernur sebelumnya. Artinya hari ini Pak, saya ingin mengembalikan sedikit pandangan Bapak terhadap yang berantem dari awal dilantik sampai berakhir itu bagaimana pandangan Bapak? Silakan Pak. Saya kira sebenarnya tidak perlu terjadi antara gubernur dan wakilnya berantem, sebab asal memahami posisi masing-masing pasti tidak bisa berantem. Kan visi misi adalah visi misi gubernur, bukan visi misi wakil gubernur, tetapi visi misi itu harus dijalankan berbarengan, dalam arti ada pembagian peran sehingga tidak monoton hanya satu kepala daerah atau gubernur. Nah, kalau kita berbicara Wakatobi yang memang kita sudah kenal, sudah mendunia, itu sudah keliru juga kalau sampai gubernur melupakan Wakatobi. Nah, Wakatobi adalah bagian dari Kesultanan Buton yang satu menyatu dengan Goliok Buton. Semestinya itu secara sinergi dikembangkan, sehingga di sini di daratan kepulauan ini, khususnya Kota Bau-Bau adalah sebagai pusat peradaban kesultanan, di mana di sana ada benteng keraton. Itu adalah wisata budaya. Nah, ketika kita berbicara melangkah ke Wakatobi, itu adalah wisata Pulau Mungil yang memiliki potensi pariwisata yang Dr. Jambrin ini memang sangatlah pantas menjadi seorang pemimpin di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara, terutama jadi wakil gubernur 2029. Dr. Jambrin mau berpasangan dengan Ruksamin. Akankah Dr. Jambrin tulis komentarnya di kolom komentar, karena pentingnya agar Anda bisa terus menonton opini.
mencoba mengungkap tabir. Opini Gino Television Indonesia bersama Dr. Zamrin. Saya Gino Samsudin Mirsab melaporkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Ruksamin dan Dr. Zamrin memang sangat pantas dijadikan sebuah pasangan yang ideal karena keduanya satu perahu di Prabowo Gibran.